Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Budiman, NIM 8040180203. Saya dari kelas 14 PS6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu digital produk, definisinya, jenis-jenis dan contohnya, keuntungan produk digitalnya. Ya, yang pertama yaitu definisi. Produk digital atau e-produk adalah produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjualbelikan secara online melalui media internet. Produk digital dikirim dan dipergunakan oleh format elektronik serta bentuk jual belinya melalui pemasaran digital. Contoh dari digital produk ialah aplikasi, perangkat lunak, game online, tiket elektronik, dan lainnya. Misalnya, e-book bisa menggantikan buku konvensional yang masih menggunakan bahan kertas untuk memproduksinya, di mana bahan dari kertas adalah kayu yang diambil dari pohon-pohon di muka bumi yang dalam jangka panjang akan membuat pohon-pohon semakin habis, atau pemanasan global. Jenis dan contohnya. Yang pertama yaitu software. Aplikasi atau apps saat ini begitu populer keberadaannya sering dengan kemajuan perangkat elektronik seperti smartphone. Aplikasi yang umum digunakan oleh pengguna smartphone adalah Play Store dan App Store. Yang kedua yaitu e-books. Adalah buku elektronik. Saat ini juga semakin populer dan menggantikan keberadaan buku konvensional karena mudah dibawa dan bisa dibaca kemanapun, kapanpun menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone atau Kindle. Salah satu buku elektronik yang populer adalah Kindle yang disediakan oleh Amazon Kindle. Yang ketiga yaitu musik. Musik adalah bentuk yang lain daripada produk digital diperdagangkan setiap harinya. Sangat populer melalui iTunes Store dan marketplace lain yang bisa diakses secara online, sangat memudahkan akses untuk membelinya secara resmi. Biasanya dalam format MP3 atau juga JOOX. Yang keempat yaitu video. Video juga diperjualbelikan secara digital melalui media internet, baik itu melalui langganan ataupun bentuk download atau kata lainnya Netflix. Yang kelima yaitu desain. Berbicara tentang aktivitas marketing ini, tak lepas dengan yang namanya desain materi promosi. Peluang inilah yang dilihat oleh para desainer dengan menjual produk digital berupa aset grafis berupa icon, brush atau kuas di Photoshop, karakter kartun, tanda-tanda baca, font, dan lain sebagainya. Lebih jauh, mereka juga menjual dalam bentuk template. Template ini maksudnya adalah kombinasi dari aset-aset desain yang membentuk sebuah poster atau banner tertentu. Beberapa model template tersebut biasanya diperuntukkan sebagai template banner Facebook ADS, template post Instagram, template stories WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Yang keenam yaitu order. Contohnya flashtokopedia.com, isi ulang pulsa, paket data, e-money, roaming, dan selanjutnya tiket. Misalnya tiket kereta api, tiket pesawat, tiket bus, dan travel. Keuntungan menggunakan produk digital yaitu mengurangi biaya produksi. Produk digital lebih hemat biaya jika seseorang ingin menjual karya tulisnya berupa buku offline dan e-books atau online. Maka bisa dibandingkan jika penulis tersebut menjual secara offline dalam bentuk buku akan membutuhkan biaya percetakan yang tidak sedikit. Selanjutnya, keuntungannya yaitu mudahnya jaringan bisnis. Mudahnya membangun jaringan bisnis merupakan sebuah keuntungan menggunakan produk digital. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui bahwa pemasaran online serta dukungan banyak alat
akan lebih mudah diakses dan mengembangkannya seperti melalui media sosial, Google, atau lain sebagainya. Selanjutnya, keuntungan selanjutnya, mendapatkan harga tambahan. Misalnya ketika Anda membeli sebuah aplikasi game, maka pengembang aplikasi juga menawarkan produk yang berhubungan dengan game tersebut, misalnya top up, dengan biaya tambahan yang harus Anda bayar. Keuntungan selanjutnya adalah mendapatkan harga tambahan. Marketplace merupakan sebagai jembatan penjualan produk digital, misalnya Google Play Store dan App Store, yang menjadi marketplace aplikasi smartphone. Selain itu, dengan adanya marketplace, kita tidak perlu membuat toko online karena transaksi pembelian akan berlangsung secara otomatis dan penghasilan akan masuk pada pengembang aplikasi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tes talent. Definisinya, tes talent pada transformasi 4.0, skill tes talent. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu definisi dari tes talent tadi. Talent adalah potensi atau kemampuan khusus dan unik yang dimiliki oleh seseorang. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Tes talent merupakan proses terkait pengelolaan manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Perusahaan di mana proses-proses tersebut semakin dioptimalkan dengan dukungan teknologi informasi. Talent-talent yang sangat dibutuhkan. Yang pertama yaitu memahami talent apa yang dibutuhkan dapat dimulai dengan memahami kemampuan apa yang dibutuhkan bisnis digital. Selanjutnya, meskipun hasilnya akan bervariasi, bisnis digital yang sukses memiliki beberapa ciri umum, yakni berfokus pada pelanggan, beroperasi dengan cepat, responsif dan gesit, serta dapat menciptakan rasa kepemilikan. Selanjutnya, dengan langkah perubahan yang cepat, perusahaan akan semakin perlu untuk dapat terlibat dengan ekosistem yang lebih luas yang mencakup berbagai bisnis dan teknologi. Selanjutnya, experience designer and engineer, product owner, scrum master dan agility coach, next gen machine learning engineers, full stack architects, DevOps engineers. Saya akan menjelaskan apa itu engineer. Saat pengalaman pelanggan menjadi semakin penting, perusahaan perlu berinvestasi pada IT talent untuk memberikan pengalaman tersebut. Dengan desainer berpengalaman yang secara khusus berfokus pada hati pelanggan melalui penelitian etnografi, human-centered design, dan siklus test and learn yang cepat, perusahaan dapat semakin cepat menenangkan hati pelanggan. Contohnya ialah front-end mobile engineer yang biasanya merupakan software engineer berpengalaman tinggi hingga 5 tahun dalam membangun antarmuka pengguna seluler dan web yang berkinerja tinggi, dapat diskalakan dan elegan. Selanjutnya, Scrum Master dan Agility Coach. Agile Development, di mana perangkat lunak berkembang pesat dalam siklus berulang, adalah inti yang menggerakkan mesin teknologi. Keberhasilan pendekatan Agile bergantung pada kepemilikan Scrum Master untuk mengelola tim selama proses pengembangan. Scrum Master membutuhkan bukan hanya kepemimpinan yang hebat dan kemampuan timnya, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Sama pentingnya dengan Scrum Master di tingkat tim. Untuk mengukur budaya Agile di seluruh organisasi, Anda membutuhkan Agility Coach. Mereka memiliki keterampilan komunikasi dan pengaruh yang kuat,
dapat membuat dan meluncurkan rencana untuk mendukung proses agile di seluruh bisnis, dan menerapkan indikator kinerja utama atau KPI yang dapat diukur dan metrik untuk melacak kemajuan. Selanjutnya, product owners. Peran ini sering disebut sebagai mini CEO suatu produk digital. Pemilik produk dengan jelas mendefinisikan visi suatu produk atau layanan, diberdayakan sepenuhnya untuk membuat keputusan yang memberikan nilai bisnis yang tinggi, dan berfokus pada KPI untuk melacak kemajuan. Pemilik produk bekerja langsung dengan pengembang, insinyur, desainer pengalaman, dan pemangku kepentingan lainnya dalam bisnis setiap hari. Mereka perlu memahami teknologi dan masalah pengalaman pengguna untuk membuat trade-off yang tepat dalam memutuskan fitur produk atau layanan untuk dikembangkan. Selanjutnya yaitu full stack architects. Peran ini sangat penting dalam lanskap teknologi yang lebih kompleks dan cepat berubah. Full stack architect harus fasih di semua komponen teknologi yang mencakup antarmuka pengguna web atau seluler, layanan mikro middleware, dan database back-end, dan memiliki kedalaman di satu atau beberapa area. Ketika bisnis semakin terlibat dengan ekosistem teknologi eksternal, full stack architects dapat memberikan keahlian dalam perangkat lunak paket pihak ketiga, kelancaran dalam beberapa teknologi berkembang biak terbaik, dan pengalaman dengan strategi integrasi multi teknologi. Dan yang selanjutnya, ketika perusahaan bergerak menuju pembelajaran mesin, mereka membutuhkan generasi baru insinyur perangkat lunak yang tahu cara menggunakan data, dapat memprogram dalam lingkungan komputansi yang scalable, MIS, CLOUD, Hadoop, dan lain-lain, dan memahami cara memperbaiki algoritma dalam kode perangkat lunak mereka. Mereka fasih dalam teknik komputasi terdistribusi, memiliki pengalaman menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang berbeda, dan menerapkannya secara efektif. Selanjutnya yaitu DevOps Engineer. Dengan kemajuan komputasi awan dan infrastruktur sebagai perangkat lunak yang dapat diprogram, sumber daya infrastruktur atau MIS, jaringan server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan, kini dapat dengan cepat disediakan, dikelola, dan dioperasikan dengan upaya minimal. Untuk membangun dan memanfaatkan kemajuan teknologi ini, organisasi membutuhkan insinyur DevOps, integrasi pengembangan dan operasi, yang memiliki pengalaman untuk menavigasi ekosistem komputasi infrastruktur dan pembangunan yang berubah dengan cepat. Mereka dapat membuat alat dan otomatisasi yang memberikan tim pengembangan akses swalayan dan sesuai permintaan serta sumber daya infrastruktur dengan mengklik satu tombol, dibandingkan dengan proses tradisional multiminggu dan berbulan-bulan untuk menyediakan sumber daya yang serupa. Skills. Dengan semakin banyaknya konsumen yang menanti-nanti the next big thing, perusahaan pun berlomba-lomba memenuhi tuntutan itu. Tentu, perusahaan pun semakin ingin memiliki talent yang tepat dari pengembang perangkat lunak dengan keahlian yang diperlukan. Generasi pengembang perangkat lunak berikutnya harus lebih dari sekedar coders. Mereka harus menjadi pemecah masalah intuitif yang dapat melihat gambaran besar. Ada 4 bagian skill, yaitu teamwork. Dalam membangun sistem IoT, kerjasama tim dibutuhkan. Tim dasar IoT mencakup masing-masing seseorang electrical engineer, mechanical engineer, industrial engineer, embedded system designer, back-end developer, front-end developer, dan product manager. Yang selanjutnya yaitu business intelligence. IoT terkait pengumpulan, penyimpanan, dan analisis aliran data dari perangkat pintar. Perangkat keterampilan yang diperlukan termasuk analisis data sensor, manajemen pusat data, analitik prediktif, dan pemrograman dalam Hadoop.
Selanjutnya, information. Keinginan untuk menjaga keamanan informasi berarti bahwa pengembang yang terbiasa dengan vulnerability assessment, public key infrastructure atau PKI security, ethical hacking, and wireless network security will be key players. Yang selanjutnya, IP networking. Jaringan di mana informasi menganalisis harus didesain agar lancar meski pada lalu lintas yang besar, harus aman serta dapat diandalkan. Selanjutnya, UI atau UX design merupakan pengetahuan umum jika konsumen tidak akan membeli produk yang tidak bisa mereka gunakan. Antar muka, antar alat, dan yang konsumen gunakan haruslah efektif dan mudah ramah pengguna. Selanjutnya, mobile development. Utamanya terkait perangkat IoT yang nantinya akan dikelola melalui smartphone. Kemampuan khusus yang akan lebih dicari ialah untuk mengembangkan aplikasi yang dapat berkomunikasi dengan perangkat keras dan sensor eksternal. Selanjutnya, hardware interfacing. Pemrograman perangkat keras penting jika ingin menjadi embedded engineer. Mempelajari bagaimana interface program seperti GPIO 12C berjalan penting untuk mendukung kesuksesanmu. Selanjutnya itu design for data. Memastikan bahwa data bekerja dengan mulus bagi pengguna dengan tujuan agar pengembang memecahkan masalah infrastruktur dan memberikan solusi-solusi inovatif. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.